Selamat siang, perkenalkan nama saya Wilianto. Saya adalah mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Pontianak. Video ini saya buat sebagai salah satu persyaratan untuk melakukan sidang skripsi online dikarenakan masih berlangsungnya pandemi COVID-19 di daerah Pontianak ini. Baiklah, kita mulai saja. Skripsi saya berjudul Perencanaan Struktur Tahan Gempa Gedung Rumah Sakit Umum Caritas Bakti Pontianak dengan dosen pembimbing utama Prof. Ir. Abdul Hamid M. Eng, dosen pembimbing kedua Gatot Setiabudi STMT, yang diuji oleh dosen penguji utama yaitu Ir. Yoke Lestiawati MT dan dosen penguji kedua Ir. Faisal MT. Baiklah, kita langsung saja. Pendahuluan, latar belakang. Zaman sekarang ini, kesehatan menjadi salah satu hal yang penting. Rumah sakit sebagai sarana kesehatan harus memiliki bangunan yang kokoh dan kuat serta tahan terhadap gempa. Tujuan yaitu mampu merencanakan bangunan rumah sakit dengan 12 lantai, mengetahui permasalahan dalam perencanaan struktur. Rumusan masalah diambil sebagai berikut. Bagaimana merencanakan bangunan rumah sakit Caritas Bakti Pontianak yang mampu menahan beban dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Batasan masalah yang diambil hanya memperhitungkan struktur utama, menggunakan sistem rangka pemikul momen khusus. Beban-beban yang diperhitungkan adalah beban mati, beban hidup, dan beban gempa. Tidak memperhitungkan beban gerak kendaraan, beban plumbing, beban elektrikal, serta tidak memperhitungkan penurunan tanah. Acuan perencanaan yang digunakan adalah sebagai berikut. Metodologi pertama ada perencanaan pendahuluan, perencanaan utilitas, pemodelan struktur, analisa gempa, analisa struktur, perhitungan tulangan, dan perencanaan fondasi. Hasil-hasil yang digunakan adalah hasil dari perhitungan manual dibandingkan terhadap hasil perhitungan program, apakah hasilnya sesuai. Kemudian dari hasil itu diharapkan mendapatkan sebuah gambaran struktur. Berikut adalah diagram alir perhitungan yang dilakukan. Langsung saja masuk ke perencanaan pendahuluan. Bangunan direncanakan berbentuk L yang dipisah menjadi dua bangunan kiri dan bangunan kanan yang disebut T1, T2, dengan jarak dilatasi antar bangunan 14 cm. Hasil perencanaan pendahuluan plat adalah sebagai berikut. Plat lantai menggunakan 120 mili, plat tangga menggunakan 150 mili, plat rem 150 mili. Berdasarkan SNI berikut. Untuk balok menggunakan berdasarkan SNI berikut. Didapatkan balok 30-60, 25-50, dan seterusnya. Untuk kolom, berdasarkan pada pasal-pasal SNI berikut, didapatkan kolom-kolom sebagai berikut. Langsung saja masuk ke dalam beban mati. Beban mati adalah beban yang dihasilkan oleh program secara otomatis. Hasilnya ada sebagai berikut. Untuk bangunan T1 dan T2, ini adalah berat per lantainya. Sebagai kontrol akan dihitung secara manual, volume komponen dikalikan dengan berat jenis beton. Dilakukan pada contoh bangunan T2 lantai 9. Berikut adalah kontrol perhitungannya. Untuk perhitungan manual dijabarkan sebagai berikut. Dijumlahkan dapat hasil 3.634 kN. Sedangkan berdasarkan hasil program tadi adalah 3.631 kN. Jika dibandingkan, dapat selisih perbedaannya adalah 0,08%. Berarti bisa dikatakan hasil perhitungan manual dan hasil program sesuai. Untuk beban mati tambahan, itu adalah beban yang diinput berdasarkan PPURG 1987 sebagai berikut. Untuk beban hidup, pertama beban dari PPURG 1987 dibandingkan dengan SNI 1727/2013. Kemudian diambil kesimpulan beban-beban yang digunakan adalah sebagai berikut. Analisa gempa, pertama kategori risiko dan faktor keutamaan gempa. Kategori risiko untuk rumah sakit adalah 4, dengan faktor keutamaannya adalah 1,5. Kelas situs, berdasarkan data tanah diperoleh kelas situs termasuk dalam kelas situs SE atau tanah lunak. Kecepatan respons faktor 0,2 detik. Untuk Pontianak itu 0,15 sampai 0,2, diambil terbesar 0,2 untuk 1 detiknya. Itu 0 sampai 0,05, diambil terbesar 0,05.
koefisien FA. Untuk data tadi dapat FA-nya adalah 2,5. Untuk FV-nya dapat 3,5. Kemudian dihitung parameter respons spektrumnya sebagai berikut. Kemudian ditabelkan dan dibuat grafik. Kurva respons spektrum sebagai berikut. Kategori desain seismik untuk kategori risiko 4 dan SDS dan SD1 sebagai berikut. Didapat untuk masing-masing didapat hasil KDSD. Sistem penahan gaya seismik untuk KDSD untuk rangka beton bertulang diizinkan untuk menggunakan rangka beton bertulang pemikul momen khusus. Periode fundamental dengan metode statis dihitung pada contoh bangunan T1 sebagai berikut. Berat tingkat, simpangan, kemudian dihitung gaya geser vertikalnya, kemudian dihitung T-reliknya sehingga mendapatkan T-relik sekian. Dan dihitung lagi dengan metode dinamis sama pada bangunan T1 untuk dibandingkan hasilnya. Dilakukan trial error untuk nilai omega sehingga didapat T-Holzer sebagai berikut. Kemudian dibandingkan dengan hasil program. Didapat untuk metode statis dengan T-program itu masuk 91,21%, sedangkan metode dinamis masuk 90,03%. Berarti hasil program dan hasil perhitungan manual itu bisa dikatakan sesuai. Secara teoritis, periode struktur yang digunakan dapat adalah 1,433 dengan batasan hingga 2,389. Hasil analisanya dibandingkan didapat TC kedua bangunan itu lebih dari T izin, sehingga harus dilakukan desain ulang. Desain ulang yang dilakukan adalah pada titik-titik berikut diberi bracket serta tangga dan ram dihitung sebagai pengaku struktur tambahan. Hasil analisa ulangnya setelah redesign, kedua T bangunan sesuai dengan persyaratan. Gaya geser gempa untuk bangunan T1, CS yang diperoleh adalah 0,0128, itu kurang dari CS minimum, sehingga digunakan CS minimum didapatkan gaya geser sekian. Untuk bangunan T2, CS-nya juga kurang dari CS minimum, sehingga didapatkan gaya geser dasarnya sekian. Distribusi gaya gempa vertikal untuk bangunan T1-nya sebagai berikut. Dapatkan hasil dari pembagian program serta pembagian dari manual itu cukup mendekati. Untuk bangunan T2-nya juga cukup mendekati. Ini adalah hasil analisa simpangan. Untuk bangunan T1, simpangan area X dan area Y memenuhi persyaratan. Untuk bangunan T2, simpangan area X dan area Y juga memenuhi persyaratan. Kita masuk ke dalam perhitungan tulangan plat. Yang itu adalah plat tangga, plat ram, dan plat lantai. Langsung masuk ke dalam perhitungan tulangan plat tangga. Kedua data-data tulangan plat tangga ini dihitung. Tebal plat adalah 150 dengan diameter tulangan digunakan adalah 16 mili dengan tinggi efektif sekian. Plat tangga dihitung dua, yaitu plat bordes dan plat miring. Berikut adalah momen-momen maksimumnya. Contoh perhitungan untuk tulangan atas plat bordes RX MU sekian. Rho per low-nya didapat 0,0217 dibandingkan rho minimum dan rho maksimum. Didapat rho yang menentukan adalah rho per low. Dihitung AS per low-nya dan dihitung spasi yang diperlukan. Sehingga didapat tulangan yang digunakan adalah D16 dengan spasi 75 mili. Hasil perjuangan plat bordes. Tulangan atas RX dan AE menggunakan D1675, sedangkan bawahnya menggunakan D16 150.
Untuk bagian plat miringnya, tulangan atas dan bawah arah X arah Y-nya menggunakan D16150. Berikut adalah gambar penulangan plat tangga. Selanjutnya masuk dalam perhitungan RAM, data perencanaan RAM. Tabel plat 150 dengan diameter tulangan 12 digunakan wire mesh. Juga adalah gaya-gaya maksimum pada RAM yang bekerja. Hasil perhitungan tulangan plat RAM untuk bagian atas dan bagian bawah arah X dan arah Y itu sama menggunakan wire mesh diameter 12 dengan spasi 150 mili. Ini adalah gambar penulangan plat RAM. Ini masuk dalam penulangan plat lantai. Data plat lantai, tabel plat 120 mili dengan diameter tulangan yang digunakan 12 mili. Nanti efektif sekian. Ini adalah momen arah 11 untuk T1 dan T2 dengan maksimum untuk positif dan negatif sekian. Untuk tulangan arah M22 nya. Hasil perhitungannya didapat kesimpulan untuk bagian atas untuk arah X dan arah Y menggunakan wire mesh M12 dengan spasi 75, sedangkan bagian bawahnya wire mesh M12 spasi 150. Ini gambar penulangan per lantai. Tulangan atas dipasang hingga jarak 1/4 L, sedangkan tulangan bawah dipasang secara penuh. Masuk dalam tulangan balok. Baloknya ada, dihitung tulangan untuk momen lentur, geser dan torsinya, kemudian dikontrol kapasitasnya. Contoh perhitungan diambil pada portal lantai 5 sebagai berikut. Diambil khususnya pada balok B64 gaya berikut. Berikut adalah momen dari balok B64 yang ditinjau. Berikut adalah data balok B64. Digunakan tulangan memanjang 19 mili dengan tulangan transversalnya adalah 8 mili. Perhitungan tulangan lentur, momen maksimal yang dapat dari program adalah sebagai berikut. Dengan langkah perhitungan sebagai berikut. Contoh perhitungan diambil untuk tulangan tumpuan atas dengan MU 170 kN. Pertama dihitung daerah tekan ekuivalennya. Kemudian dihitung kebutuhan tulangannya dibandingkan dengan rasio kebutuhan tulangan minimum dan maksimumnya. Didapat AS yang menentukan adalah AS perlu 867,25 mm persegi. Kemudian hasil perhitungan tulangan lentur berikut. Kemudian hasil perhitungan dibandingkan terhadap hasil dari program. Dapat hasilnya cukup mendekati, terkecuali pada tulangan lapangan atas, di mana program yang berdasarkan pada ACI memiliki dua cara perhitungan untuk AS minimum, di mana jika diikuti cara langkah perhitungannya didapatkan AS minimumnya menjadi persen beda 4,57%, di mana itu cukup mendekati. Berarti dapat disimpulkan hasil perhitungan program dapat digunakan dengan syarat harus dikontrol terlebih dahulu terhadap AS minimum dari SNI. Kemudian masuk pada perhitungan tulangan geser. Untuk sistem rangka pemikromomen khusus, PC dapat dinolkan bila kedua syarat berikut dipenuhi. Syarat 1 terpenuhi. Syarat kedua, didapat geser akibat gempa ternyata kurang dari setengah geser ultimate yang terjadi pada balok, sehingga tidak memenuhi persyaratan. Maka VC tidak dapat dinolkan dan harus dihitung. Berikut adalah gaya geser dapat dari program dengan VC sekian dan VS max sekian. Hitung tulangan geser pada daerah tumpuan.
Dapat AS yang dibutuhkan adalah 626. Pada daerah lapangan, karena VC lebih besar dari VU, maka AS-nya sama dengan AS minimum 369 mm per meter. Kemudian dibandingkan dengan hasil program, untuk geser hasilnya sangat mendekati, sehingga hasil perhitungan tulangan geser program bisa langsung digunakan. Kemudian masuk dalam perhitungan tulangan torsi. Ini adalah data penampang balok yang digunakan dalam perhitungan torsi. Dikontrol apakah penampang baloknya solid. Didapat hasilnya penampang balok solid sehingga tidak perlu desain ulang. Dihitung apakah torsi perlu diperhitungkan. Untuk daerah tumpuan torsi diperhitungkan, sedangkan untuk daerah lapangan torsi tidak diperhitungkan. Perhitungan torsi tumpuan. Untuk tulangan memanjangnya dapat diperlukan 236, sedangkan untuk tulangan transversalnya digunakan 246. Kemudian dikontrol terhadap AS minimum masing-masing. Untuk memanjang AS minimum lebih besar sehingga digunakan AS minimum. Sedangkan tulangan transversal AS perlu lebih besar daripada AS minimum. Kemudian dibandingkan terhadap hasil program, untuk torsi juga hasil perhitungan juga sangat mendekati, sehingga dapat langsung digunakan. Tulangan terpasang pada balok B64. Untuk tulangan longitudinal digunakan D19. Daerah tumpuan sebagai berikut. Tulangan torsi dibagi pada 4 sisi, kemudian dijumlahkan. Dapatkan tulangan atas 6 buah, tulangan samping masing-masing 1 buah, dan tulangan bawah 4 buah. Untuk daerah lapangan, tulangan atas 4 buah, tulangan samping masing-masing 1 buah, dan tulangan bawah 6 buah. Untuk tulangan transversal, digunakan sengkang diameter 8, 2 kaki. Untuk daerah tumpuan, didapat spasi perlunya adalah 115, diambil 50 mili. Sedangkan untuk daerah lapangan, didapat spasi perlunya adalah 271 mili, diambil 100 mili. Tulangan memanjang tumpuan dipasang sejauh 1/4 L. Tulangan memanjang dilebihkan sejauh 20 D. Sengkang tumpuan dipasang sejauh 2H. Dan di mana sengkang pertama dipasang 50 mili dari muka kolom sebagai berikut. Kontrol kapasitas tulangan terpasang. Kapasitas momen, kapasitas geser. Jika dimasukkan dalam diagram sebagai berikut. Hasil desain tulangan balok. Didapat balok 3060 memiliki 8 macam jenis penulangan. Sedangkan balok 2550-nya memiliki 3 macam penulangan. Kemudian ada balok slove, balok cantilever, balok bordes, balok bracket, dan balok wrap. Kita masuk ke dalam perhitungan tulangan kolom. Tekan aksil dan momen kolom digunakan untuk perhitungan tulangan memanjang, sedangkan gesernya untuk tulangan geser. Contoh perhitungan, kolom yang diambil adalah kolom 60/60 pada bangunan T2, lantai 1 sebagai berikut. Dengan label kolom adalah C38. Gaya dalam kolom yang diambil, PU maksimumnya sekian. Jadi hitung kebutuhan tulangan memanjangnya untuk digunakan tulangan D25. Dapat AS perlu sekian, di mana N perlunya adalah 20,13, diambil 28 D25. Dengan gambaran seperti berikut. Dengan konfigurasi tulangan tersebut dibuat diagram interaksi kolom. Berikut adalah perhitungannya. Itu adalah gambaran diagram interaksi kolom. Gaya-gaya kolom C38 dimasukkan, maka didapat hasil sebagai berikut. Maka semua gaya masuk dalam kapasitas terreduksi kolom.
Kemudian hasil tadi dibandingkan hasil program. Jika interaksi berdasarkan program adalah sebagai berikut. Jika dibandingkan, maka hasilnya sangat mendekati, sehingga hasil program dapat langsung digunakan. Selanjutnya masuk dalam perhitungan tulangan geser kolom. Berikut adalah gaya geser kolom maksimal. Karena berasal dari kombinasi pembebanan gempa, maka VC dapat dinolkan. Tulangan geser daerah tumpuan dengan sengkang diameter 10 mili didapatkan spasi perlunya adalah 50 mili. Sedangkan pada daerah lapangan didapatkan spasi perlunya 100 mili. Dibandingkan hasil program, hasil tumpuan dan lapangan hasilnya sangat mendekati, sehingga hasil tulangan geser program dapat langsung digunakan. Kemudian, tulangan geser harus dikontrol terhadap SNI untuk pemikul momen khusus, di mana luas penampang sengkang minimum harus yang terbesar di antara dua perhitungan berikut, di mana untuk diameter 10 yang dibutuhkan jumlah sengkang yang memenuhi adalah 4 kaki. Sebagai berikut gambarannya. Untuk pemasangan sengkang untuk daerah tumpuan kolom itu dipasang sejauh LO diambil 800 mili dan spasi dalam LO adalah 50 mili dan di luar LO diambil 100 mili. Hasil penolongan kolom untuk semua tipe kolom ditampilkan sebagai berikut. Dengan rasio penulangan masih memenuhi yaitu 1/6. Tulangan sengkang di mana rata-rata menggunakan sengkang 4 kaki. Selanjutnya masuk dalam perhitungan hubungan balok kolom. Pada sistem rangka pemikul momen khusus, tulangan yang diperlukan pada join balok dan kolom di perhitungan berdasarkan SNI 2847/2013 pasal 21.7, di mana perhitungan dilakukan untuk kolom yang di AP 4 balok, kolom yang di AP 3 balok, dan kolom yang di AP 2 balok. Sebagai contoh perhitungan, diambil contoh join pada bangunan T2 lantai 4. Diambil untuk kolom 60/60 yang diapit oleh 4 balok. Berikut adalah data balok-balok yang mengapit kolom. Pada arah X ada balok B1 dan B2, sedangkan pada arah Y ada balok B3 dan B4. Sama dihitung momen kapasitas balok pada saat struktur bergoyang ke kanan arah X. Pada balok B1, tulangan tarik terjadi pada tulangan atas yaitu 6D19, sedangkan pada balok B2, tulangan tarik terjadi pada tulangan bawah yaitu 4D19. Berikut adalah persamaan dalam menghitung momen kapasitas balok, di mana nilai A dihitung dengan nilai 1,25 FY. Berikut adalah hasilnya. MN balok 1 dan balok 2 dijumlahkan menghasilkan MN B balok. Kemudian selanjutnya diperhitungkan untuk struktur bergoyang ke kiri arah X, ke kanan arah Y, dan ke kiri arah Y. Berikut adalah hasil perhitungan. Pada arah X, hasil saat bergoyang ke kiri dan ke kanan sama, diambil dominan ke kanan. Pada peninjauan arah Y, saat bergoyang ke kanan lebih besar daripada arah Y, sehingga dominan sebelah kanan. Selanjutnya, masuk dalam perhitungan momen kolom, geser kolom, dan tarik balok. Momen kolom dihitung dengan persamaan berikut, yaitu MMB bagi 2. Begitu adalah hasilnya. Selanjutnya, geser kolom. Itu adalah momen kolom dibagi dengan panjang kolom. Panjang kolom yang ditinjau adalah 4 meter, sehingga dapat geser kolom sebagai berikut. Tulangan tarik balok pada balok B1, B2, B3, dan B4. Selanjutnya dihitung gaya geser HBK, yaitu sigma tarik balok dikurangi dengan geser kolom. Untuk arah X dan arah Y dapat hasil geser HBK sebagai berikut, dan dikontrol terhadap geser izin HBK. Kedua geser HBK memenuhi.
Kemudian dihitung geser beton, dan dihitung geser yang diperlukan. Kemudian dihitung kebutuhan sengkang HBK berdasarkan geser perlu. Luas sengkang diperhitungkan persamaan berikut, di mana S diambil 50 mili. Dapat hasil masing-masing arah X dan arah Y sebagai berikut. Digunakan sengkang diameter 10, sehingga dapat masing-masing arah X dan arah Y menggunakan sengkang diameter 10 dengan jumlah 6 kaki. Berikut adalah gambaran untuk tulangan kolom di luar HBK dan tulangan kolom pada saat HBK. Kemudian, simpulan hasil perhitungan tulangan kolom dan HBK untuk kolom 60-60, kolom 50-50, kolom 40/60, kolom 40/50, kolom 40/40, kolom L60, kolom L50, kolom T80, dan kolom T60. Selanjutnya masuk ke perencanaan pondasi. Berdasarkan data tanah yang diperoleh, tidak ditemukan tanah keras hingga kedalaman 60 meter, maka digunakan pondasi tiang. Tiang yang digunakan adalah tiang beton berbentuk persegi yang dipasang hingga kedalaman 40 meter dengan kapasitas tiang maksimal adalah sekian. Daya dukung tiang dihitung berdasarkan data sondir dan data NSPT. Data sondir menggunakan metode Gay-Lussac-Leret dan NSPT menggunakan metode Meyerhof, di mana hasilnya ada berikut. Berdasarkan data sondir, daya dukung tiang adalah 1200, sedangkan berdasarkan data NSPT, daya dukung tiang hanyalah 750. Dibandingkan dan dikontrol terhadap kapasitas tiang, dapat yang paling menentukan adalah berdasarkan NSPT. Kemudian dihitung jumlah tiang yang dibutuhkan untuk masing-masing titik. Dengan memperhitungkan efisiensi kelompok tiang, maka didapat 11 grup tiang sebagai berikut. Dana pondasi dengan daftar tipe pondasi yang didapat 11 tipe dipasang sebagai berikut. Selanjutnya masuk dalam perhitungan tulangan pile cap. Contoh perhitungan diambil untuk pondasi tipe P3 sebagai berikut. Pondasi ini memiliki dua kolom yang ditunjang, yaitu kolom kanan dan kolom kiri. Selanjutnya adalah momen arah X akibat gaya-gaya yang diberikan pada kolom pada pile cap. Mendapatkan total momen arah X sekian. Untuk arah Y dapatkan hasil sekian. Kemudian momen-momen itu berpengaruh terhadap daya dukung tiang masing-masing pile cap pada susunan tiang. Diperhitungkan sebagai berikut, di mana hasil maksimal adalah 512, di mana daya dukung tiang yang diizinkan adalah 750. Berarti pondasi aman. Selanjutnya, parameter perhitungan tulangan pile cap. Digunakan tebal pile cap 750 mili. Selanjutnya, perhitungan geser satu arah pile cap arah X. VU kurang dari VC, sehingga tidak terjadi kegagalan geser. Kontrol pada arah Y, satu arah, tidak terjadi kegagalan geser. Kemudian dikontrol untuk geser dua arah, juga tidak terjadi kegagalan geser. Memperhitungkan momen pile cap. Momen pile cap dihitung dengan bantuan program. Didapat momen maksimumnya adalah 774. Kemudian dihitung kebutuhan tulangannya. Dapatkan rho perlunya adalah 0,00164, di mana itu kurang daripada rho minimum, sehingga yang menentukan adalah rho minimum. Dapatkan S perlu sekian. Dihitung spasi perlunya adalah 131, sehingga diambil tulangan D19 dengan spasi 100 mm. Hasil penulangan pile cap.
Untuk tipe 1 menggunakan D19 dengan spasi 100. Tipe 2 juga sama. Tipe 3, tipe 4, tipe 5, tipe 6, tipe 7, tipe 8, tipe 9, tipe 10, dan tipe 11. Sekian dan terima kasih.